Nih, lu yang membuka aib mantan istri lu duluan nih di press conference. Semua terbalik. Yang mulai itu dia duluan. Lu duluan lah, lu kan enggak. Begini. Gini. Ya gue juga harus potong nih. Karena duluan gue lihat di berita, lu sendiri yang tiba-tiba muncul, lu ketemu sama Pak Dodi, lu yang bilang bahwa Marissa Ica tuh gini-gini, lu yang gugat cerai. Ya. Jadi begini dong, kan? Ya. Sebenarnya, sorry nih ya, gue bantah. Kenapa? Bukan gue yang duluan. Jadi adanya gue datang ke Pak Dodi itu kan lawyer gue juga. Oh, Dodi bukan lawyer? Bukan. Sorry. Lawyer gue itu kan Bang Farhat. Oh, lawyer lo Farhat Abbas? Iya, kebetulan kan Pak Dodi juga lawyernya Bang Farhat. Oke. Jadi kalau soal gue yang buka duluan, bukan gue lah. Sampai detik ini satu kata pun gue pernah update di story, nggak pernah satu kata pun. Tapi di berita press conference itu, di berita artikel-artikel online kan lo yang keluar duluan tuh, tampil duluan ya. Jadi begini, itu kan mereka semua nggak tahu awal ceritanya. Oke. Kalau klarifikasi deh, boleh. Jadi begini ya. Sorry nih, gua agak emosi nih. Enggak, tahan dulu dong emosinya. Soalnya gua kalau sama laki-laki yang suka mukulin orang, mungkin sebenarnya gua lebih emosi. Gua gedek terus terang, Bos. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta vital seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal Saiful Shafir dan Marissa Ica yang makin panas. Kita tahu Marissa Ica kemudian membongkar banyak dokumen-dokumen yang menjadi bukti bahwa Saiful Shafir lah yang bersalah dan melakukan banyak kesalahan kepadanya. Saiful Shafir yang juga buka suara di berbagai kanal YouTube kemudian dihajar oleh Marissa Ica dengan banyak jejak digital dan fakta-fakta yang terungkap. Netizen yang banyak mendukung Marissa Ica kemudian membuat statement-statement baru dari orang-orang yang pernah berhubungan dengan Saiful Shafir. Nah, bagaimanakah ceritanya? Bagaimana beritanya? Kita simak saja sosok seorang perempuan yang membongkar tabiat buruk Saiful Shafir. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kali ini kita lansir dari akun Mama Mince Hits. Di situ diungkap sebuah DM, screenshot sebuah DM dari Jessica. Tapi nama belakangnya di edit, dihapus, ditutup biar tidak terlihat siapa si Jessica. Dia pun membongkar tabiat dari Saiful Shafir. Dia DM ke Mama Mince Hits. Salam kenal Mama Mince, nama saya Jessica, aslinya dari Tangerang. Saya kerja di salah satu kafe di Jakarta. Tolong Mama Mince disensor saja nama panjang saya di user, walau hanya nama beken di tempat kerja. Gak ada niat pansos. Saya hanya terenyuh dengan pemberitaan si Shafir yang ternyata zolim sama mantan istrinya. Saya dulu di booking Shafir sekitar bulan Maret 2022. Nemenin minum si Shafir di hall cafe pas dugem. Terus out ke hotel. Udah deal-dealan 600.000. Nemenin minum juga 2 jam 300.000. Karena nemenin aja 150.000 1 jam. Dia total harusnya bayar 900.000. Cuma bayar 400.000 min. Sampai sekarang si Shafir ini hutang sama saya. Sampein aja. Harus ingat sama hutang min. Terima kasih. Begitu kata Jessica. Kemudian dijawab sama Mama Mince. Hai, salam kenal Mbak Jessica. Astagfirullah, kok bisa begitu Mbak? Kenapa Mbak lepasin dia saat masih barengan? Sabar ya Mbak. Aduh, campur aduk nih habis baca chat Mbak Jessica. Nah, begitulah yang ditulis oleh Mama Mince. Kemudian dalam captionnya Mama Mince mengatakan,
Aduh. Antara kasihan sama Mbak Jessica plus ngakak sama kelakuan si Sapwir. Parah nih mah. Bayar. Oi, per. Baca nih nyet. Iin Anggraini 8 dan Eli Pratiwi. Kemudian yang di-tag juga cukup banyak, mulai dari Marissa Ica, Ayang Viral, netizen, Interkini, Gosip Lambe, barisan para netizen dan lain-lain. Termasuk juga circle dari Marissa Ica seperti Irene, Barmawi, dan Haice. Sama Marissa dengan datang bicara seperti itu kan, Iya. pelan-pelan. Pasti itu. Iya. Karena memang udah begitu caranya dia untuk menggiring opini publik, mencitrakan diri dia kalau dia itu seorang wanita baik-baik. Kalau dia baik-baik, dia mungkin gak akan ketemu gua. Dan kalau dia baik-baik, mungkin hidup dia sekarang tuh akan lebih baik. Dia punya pasangan hidup sekarang ini yang bisa menggantikan ayah dari anaknya itu gitu. Kalau gua ini kan gua suami kedua. Gimana pada saat gua sama dia, gua punya istri loh. Iya. Dia memang sudah bercerai sama suaminya, dia bawa anak, dan dia yang ngurusin semua perceraian gue sama istri gue yang kemarin itu. Dia semua yang ngurusin sampai akhirnya pada saat kita jalan rumah tangga itu, gue nggak boleh ketemu sama anak gue, Mas. Gue nggak boleh tidur bareng, apalagi gue pelukan sama anak, itu nggak boleh. Itu salah satu yang memicu kita terus berantem. Sekarang kalau dia tunjuk gue nih, kalau gue balik nih, Mas Uya di posisi gue, lo ditunjuk sama dia nih, tangannya dia sudah mau masuk ke bola mata, apa lo nggak kesel? Di situ ada anak lo, anak kandung gue, dia menunjukkan kita berantem di situ. Pada saat nanti tahun 2018, kan gue sama dia itu 2014 ya. Nanti 2018 itu baru mulai dia mau kasih gue izin buat anak ke rumah. Tapi pada saat anak gue ke rumah, itu mendadak ada aturan di rumah. Boleh dia ke sini, tapi anak-anak itu harus tidur nggak boleh tidur sama orang tua ya, harus di bawah. Jadi gue nggak pernah dikasih kesempatan buat tidur bareng sama anak gue. Ini pembelaan lo doang apa bener nih? Oh boleh gue buktiin ini. Karena gue ada rekamannya semua. Anak gue menangis dan itu ada mbak yang saat itu sampai sekarang masih ikut dia, itu menyaksikan semua apa yang dilakukan Marissa Ica. Itu nggak fair, tapi ya gue berusaha untuk bertahan karena gue pikir inilah resiko gue gitu, untuk bisa mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Gue bisa menerima anaknya dia, gue sekolahin dia di tempat yang di Al-Azhar, TK di Al-Azhar, SD di Global. Semua itu yang gue biayain. Anak bawaan lo sekolah di mana? Di Bekasi, ikut sama ibunya saat itu. Dan itu gue dibatasin. Gue boleh tidur bareng sama anaknya dia, tapi gue nggak boleh tidur bareng sama anak gue. Itu. Jadi kalau anak gue datang nginap ke rumah itu mendadak aturan. Hari ini boleh kesini, tapi hari ini anak-anak nggak boleh tidur bareng sama kita. Jadi gue dikasih kesempatan. Coba, gue sebagai bapaknya seperti apa itu perasaannya? Oke. Jadi bingung. Ya kan? Nah, pasti bingung. Nah, tapi gue nggak bisa percaya lo, juga gue nggak bisa percaya siapa-siapa. Gue netral aja ya. Boleh. Ya, sama Marissa juga gue dalam hal ini gue di tengah-tengah deh ya. Kayak gini. Marissa Ica juga bilang kemarin di sini. Ya. Kalian yang belum nonton mungkin bisa nonton juga ya tayangan Marissa Ica kemarin di sini. Bahwa nih gue mesti mulai dari mana ya? Lo yang duluan justru mengungkapkan bahwa Marissa Ica pernah menikah 2 kali. Padahal tadinya dia menyimpan rapat-rapat. Ya. Soal Dia itu menyimpan, sorry gue potong. Dia menyimpan rapat-rapat itu bukan karena seperti dia tuh takut saya ini muncul ke publik yang tahu masa lalu dia, yang pegang kartu asnya dia semuanya. Itu orang jadi tahu siapa dia. Contoh nih misalkan, dia kan bilang dia yang ceraiin saya, dia yang tinggalin saya. Ini saya yang ceraikan dia loh. Saya yang gugat dia. Ini saya bacakan ya. boleh?